pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan
hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau percayakan lagi bagi kami, untuk kami lalui sekali lagi Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, semua hanya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan membuka hati kami, pujian kami, persembahan kami Tuhan, dan kami tujukan hanya pada-Mu Tuhan. Sertai ibadah kami ini Tuhan, hingga dari awal hingga akhirnya, supaya hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan saya percaya bahwa semua yang hadir di sini kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik, Dia memberikan madu yang manis dari batu karang dan untuk kita semua umatnya. Kita pujikan, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil,
akan selalu memberikan air madu yang manis dalam setiap kehidupan kita atau batu karang yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dan mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian sukacita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita nyanyikan dari atas sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silahkan duduk. Ya, kita akan istirahat sejenak dan pagi hari ini ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tepat untuk Bu Timbul kami persilahkan. Selamat pagi, Shalom. Hari ini saya mau bersaksi sedikit. Saya mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang mana selama suami saya meninggal, dari meninggal sampai penutupan peti sampai kremasi, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah melancarkan segalanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan.
Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengikuti acara-acara meninggalnya suami saya, mulai dari penutupan peti sampai di kremasi. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang juga sudah mengikuti selama meninggalnya suami saya, mulai dari penutupan peti sampai ke tempat kremasi. Saya mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan membalas segalanya. Dan saya akan membawakan satu pujian. Juga saya minta saudara-saudara semua ikut juga menyanyikan pujian ini. Om, saya terima kasih Om sudah mengikuti selama meninggalnya suami saya. Terima kasih. Saya minta singer mengikuti saya sudah tidak bisa. Satu pujian. Ya, ini juga Pak Hari dan Mbak Win. Hidup yang lelada, yang pertarungan berat, yang berduka penuh air mata. Jangan putus asa, ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan. Tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan. Tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Ya, ucapan terima kasih saya kepada saudara-saudara semua. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas semuanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Timbul. Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi ibu dan keluarga. Dan mungkin ada dari saudara yang lain yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ibu Wiwin. Shalom, salam sejahtera dalam kasihnya Tuhan. Saya ingin menyambung dari kesaksian. Bu Timbul. Saya juga mengucapkan terima kasih, terutama kepada Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu, juga saudara-saudara semua yang telah mendoakan ibu kami dari awal sakit sampai dipanggil Tuhan. Atas bantuan doanya, saya benar-benar mengucapkan terima kasih dan saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ibu saya dipanggil dengan sangat baik karena sudah didoakan baik oleh Bapak Gembala beliau juga anak-anaknya semua.
beliau meninggal di tengah-tengah seluruh keluarganya. Dan satu hal, Tuhan juga sudah memberikan kekuatan saya, karena secara manusia ketika beliau kena stroke, waktu itu hari Minggu, kami sudah siap-siap mau berangkat ke gereja, dan kebetulan hari itu Bapak Hari mendapat tugas untuk firman. Akhirnya ketika saya tahu ibu seperti itu dalam keadaan lemah, saya bilang sama Pak Hari untuk berangkat aja sudah, ibu apa katanya saya. Karena secara manusia saya tidak akan kuat untuk mengangkat ibu saya, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan saya, waktu itu saya angkat beliau, saya pindahkan dari tempat yang waktu itu karena memang di situ kotor. Beliau sempat BAB dan buang air kecil juga di situ. Saya angkat, saya bersihkan, saya angkat sendiri ke depan TV di situ. Saya pakaiin baju, saya angkat kembali di tempat tidur yang lain. Itu saya lakukan sendiri itu. Secara manusia, secara pribadi saya tidak mampu untuk mengangkat ibu saya, tapi saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan saya angkat beliau dalam nama Tuhan Yesus. Ibu tenang ya Bu ya, saya angkat sendiri. Setelah di tempat yang bersih baru saya minta tolong kepada tetangga untuk memanggilkan becak dan membawa ke puskesmas. Dan saya yakin dan percaya itu karena campur tangan Tuhan dan memberikan kekuatan saya untuk melakukan itu semua. Karena setelah beberapa hari kemudian saya untuk memiringkan beliau aja saya tidak mampu. Dan itu semua keajaiban dari Tuhan yang saya alami. Demikian mungkin kesaksian saya, dan biarlah kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Mungkin ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan tiada ternilai. Wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa
Mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan. Saya meminta dengan hormat Bapak Yohanes Sidarta untuk pimpin kami dalam doa. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, bahkan dengan sakit kami Tuhan, kami tetap menghadiri ibadah yang kudus. Karena kami yakin dan percaya Bapa, ibadah yang kudus di saat Engkau sebagai Allah kami, Juru Selamat kami, hadir di tengah-tengah ibadah itu. Saat ini dengan keyakinan sepenuhnya Tuhan, kami percaya
pujian, penyembahan yang kami kerjakan di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir karena kami terlalu yakin Tuhan. Segala kerinduan kami, segala penyembahan kami semuanya Tuhan, yang membangkitkan bahkan semangat kami Tuhan untuk menghadirkan Engkau di tengah-tengah kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami tertuju kepada sesuatu yang Kau janjikan, firman-Mu Tuhan. Dan dalam doa-doa yang telah kami panjatkan pagi hari ini Tuhan, Engkau pastinya mengatur segalanya indah saat ini Tuhan. Khususnya bagi hamba-Mu yang Kau utus Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu. Urapan yang nyata berasal dari Engkau sendiri. Bahkan kata-kata yang nantinya keluar dari bibir lidah hamba-Mu, semuanya adalah kata-kata-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Engkau saja yang memimpin. Bentuk hati kami, pola pikir kami, semangat kami, dengan konsentrasi yang penuh, semangat yang penuh, dan kerinduan yang penuh, agar ibadah ini selesai dengan baik, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Menyambung tadi apa yang sudah dikatakan oleh istri saya, untuk kedua kalinya izinkan saya menyampaikan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bapak Gembala dan Ibu, dan juga seluruh sidang jemaat yang sudah membantu ibu saya waktu beliau sakit di rumah sakit, bahkan sampai dipanggil oleh Tuhan dalam bantuan apa saja, baik itu doa, materi, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan biarlah Tuhan yang membalaskan. Dan khususnya juga saya mengucapkan terima kasih juga buat istri saya yang sudah merawat ibu saya selama 1 bulan. Dia adalah menantu, tetapi dia menganggap mertuanya adalah ibunya sendiri. Bagaimana ketulusan hatinya untuk bisa merawat ibu saya sampai meninggal. Saya sungguh bersyukur, terima kasih buat istri saya juga yang begitu tulusnya untuk merawat ibu saya hingga dipanggil oleh Tuhan. Sungguh saya merasa kehilangan, karena saya sebagai anak yang mengasihi ibu, dan saya merasa betul-betul merasa kehilangan. Juga demikian pula anak-anak juga, cucu-cucunya juga. Pada waktu sakit ibu saya bilang, saya mau pulang. Ditanya sama cucunya Aaron, mau pulang kemana Mbah? Pulang ke surga.
Anak saya ngomong, cucu saya ngomong, jangan dulu Mbah, jangan. Mbah tidak ingin melihat saya kuliah, melihat saya nanti punya anak dan lain sebagainya. Tapi ibu saya diam saja, tidak menjawab sepatah kata. Tapi akhirnya begitu dia lihat bagaimana ibu saya sakit hampir 1 bulan, cucu saya ngomong, ya sudah Bu, saya sudah tidak apa-apa, biar Mbah pulang ke surga nggak apa-apa. Kalau melihat sakitnya saya tidak tega. Tapi ya betul-betul akhirnya pada waktu Sabtu itu saya mau kebaktian kaum muda remaja, saya sudah duduk di situ mau main musik. Saya tanya sama Ferry, nyanyi lagu apa Fer? Ini lagunya. Begitu saya udah mau mengambil nada, ternyata istri saya dari rumah sakit sudah ngasih tahu, Pak, ibu sudah sangat kritis. Akhirnya saya tinggalkan ibadah, saya tinggalkan, ada Melki kebetulan yang bisa membantu saya di sini. Saya tinggalkan, akhirnya saya ke rumah sakit. Nafasnya ibu saya tinggal 1, 2 gitu. Beliau saya ajak nyanyi, beliau ajak berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena saya tahu ibu saya adalah memberikan teladan baik secara jasmani, juga rohaninya memberi teladan yang sangat baik buat anak-anaknya, juga buat menantunya, cucu-cucunya. Bagaimana ibu saya ini memberikan tempat bagi Tuhan, tidak pernah lepas ibu saya tiap hari, karena memang hiburannya cuma 1, televisi. Dan apa yang disaksikan itu ya Fox Channel itu. Fox Channel di situ kan ada khotbah-khotbahnya dari pendeta-pendeta itu. Tiap hari dia mendengarkan firman Tuhan. Dan yang sangat saya tersentuh juga pada waktu Minggu, beliau pada waktu tidur, saya pulang dari ibadah itu, mesti ibu saya itu waktu istirahat saya kasih, Bu, saya sudah datang, bawa itu, waduh sangat senang sekali. Bahkan untuk mendengarkan YouTube yang saya setelkan dari GBT ini, apalagi mendengar khotbahnya Bapak Yance, sangat senang sekali. Rasanya dia katakan, saya mendengarkan khotbahnya Pak Yance itu, hati saya rasanya nyes gitu. Jadi tiap kali Minggu saya pulang mesti saya bawakan khotbah-khotbah dari setiap apa yang dikhotbahkan di GBT ini, dan beliau sangat senang sekali. Dan itulah yang dia teladankan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan Engkau tahu ibu saya sudah memberikan tempat kepada Engkau Tuhan. Saya yakin percaya Engkau juga memberikan tempat buat ibu saya. Saya doa begitu dengan nangis, dengan jadi-jadinya. Saya yakin percaya Tuhan sudah memberikan tempat juga yang baik buat ibu saya. Akhirnya satu-satu nafasnya mulai hilang-hilang, saturasinya sudah menurun, tensinya juga tidak terdeteksi lagi, bahkan detak jantungnya juga tidak ada lagi. Akhirnya dia sudah meninggal. Dan dalam meninggalnya itu sungguh saya sebenarnya merasa kehilangan. Tapi saya melihat sudah Tuhan melakukan yang terbaik, dan ini merupakan satu keuntungan buat ibu saya karena bisa beristirahat dari jerih lelahnya, dari sakit penyakitnya. Itu yang saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu, saudara-saudara semua sidang jemaat yang sudah membantu kami dalam waktu sakit. Juga semua prosesi pemakaman sudah berjalan dan dengan baik. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang cukupkan, sehingga semua tidak kekurangan suatu apapun dan semua berjalan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kabar menggembirakan saat ini, saya bersyukur juga karena ada saudara kita yang sudah kembali di dalam penggembalaan. Saya kemarin sudah katakan kepada yang Ibu Mission, karena memang dia beberapa bulan sudah meninggalkan kita. Saya katakan kepada beliau, di dalam Alkitab ada anak yang terhilang tapi kembali. Saat ini ada mama yang terhilang tapi juga kembali juga. Saat ini bersama-sama dengan kita untuk beribadah melayani Tuhan. Itu saja merupakan satu kebahagiaan buat kita semua, dan terutama buat saya, buat kita semua, untuk sama-sama tekun di dalam kandang pengembalaan, dalam ladang Tuhan, untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan saat ini kita akan melihat atau membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-27. Kenapa hal ini disampaikan saya tidak ngerti, karena memang Tuhan tekankan ini. Rebu lalu juga Bapak Gembala menyampaikan tentang penggembalaan. Saat ini juga Tuhan masih menyampaikan penggembalaan juga. Ini adalah satu rencana Tuhan bagi kita untuk kita sama-sama bisa mengerti lebih dalam lagi tentang penggembalaan. Ibrani 10 ayat 25 sampai yang ke-27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, terus? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Puji Tuhan. Kenapa hal ini terus diulang-ulang? Saya juga tidak tahu apa rencana Tuhan. Kenapa hal ini terus diulang-ulang tentang penggembala ini? Karena memang maksud daripada Tuhan di dalam ayat yang ke-25 tadi mengatakan, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita menyadari semakin tahun usia kita semakin bertambah dan kedatangan Tuhan bukan semakin jauh tetapi semakin dekat, seperti apa yang dialami oleh ibu saya, oleh suaminya Ibu Timbul tadi itu. Ya memang itulah kehidupan. Kalau Tuhan sudah datang kita tidak bisa tolak. Jadi kedatangan Tuhan ada dua Bapak Ibu, secara pribadi yaitu tadi kalau seperti Tuhan yang seperti dialami oleh ibu saya pribadi, itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Kita tidak tahu kapan waktunya kita, tapi yang jelas pasti Tuhan akan datang secara pribadi juga kepada Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti secara umum. Secara umum ini kapan? Kalau nanti sangkakala berbunyi, bunyi nafiri yang dahsyat berbunyi, maka Tuhan akan datang di awan-awan yang permai untuk menjemput kita. Bagi yang sudah meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan yang hidup akan diubah dalam sekejap. Dia akan naik menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itulah yang disebut perjamuan kawin anak domba. Kemudian Tuhan membawa ke dalam Firdaus, itulah kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, kita dibawa ke dalam kerajaan surga yang kekal, itulah Yerusalem yang baru. Nah, inilah kenapa hal ini disampaikan berulang-ulang. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu jangan menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah itu. Dan tadi dikatakan, mari kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Ya, bersyukurlah saat ini kita masih bisa menerima nasihat Tuhan lewat firman Tuhan saat ini tentang bagaimana penggembalaan itu sendiri. Nanti kita akan sama-sama lihat tentang penggembalaan. Nah, hal ini dulu disampaikan kepada Fir'aun, kepada waktu bangsa Israel dalam tanah Mesir pada waktu itu, sebagai budak di situ untuk membuat batu bata, kemudian dari untuk membangun kota perbekalan Pitom dan Ramses. Hal itu dulu dikatakan kepada Fir'aun. Kita coba akan melihat dulu ke sana, Keluaran 7 ayat yang ke-16, kemudian turun ayat yang ke-5, 7 dan 8. Sekarang kita baca dulu di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi. Biarkan umatku pergi kepada Fir'aun dulu. Ini dikatakan Musa kepada Fir'aun. Biarkan umatku pergi. Terus, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara garis bawahi ini. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun. Fir'aun adalah penguasa Raja Mesir pada waktu itu. Terus lanjutkan. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah, jadi Fir'aun ini adalah gambaran daripada setan. Setan itu memang melarang untuk orang beribadah kepada Tuhan, seperti apa yang dulu dilakukan oleh Fir'aun. Biarkan umatku pergi. Tapi sampai saat ini, meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saat ini kita yang bisa menerima nasihat Tuhan tentang penggembalaan. Jadi jangan sampai kita ini dikungkung oleh Fir'aun yang adalah gambaran setan itu sendiri. Terus kemudian turun ayat pasal yang ke-5 ayat 7 sampai yang ke-8. Keluaran pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang.
biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Ya, terus. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Ya, terima kasih. Jadi Fir'aun ini melarang bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Tujuannya Tuhan cuma satu. Kalau Bapak Ibu tadi baca dalam Keluaran pasal yang ke-7, tujuannya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari bangsa Mesir. Tujuannya Tuhan cuma satu, supaya bangsa Israel boleh beribadah kepada Tuhan, menjadikan bangsa Israel bangsa yang merdeka, bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang menjadi tujuannya Tuhan. Nah, semoga dalam hal ini kita bisa mengerti jadi pentingnya kita beribadah karena Tuhan, karena memang itulah usaha Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita saat ini bisa beribadah Tuhan, harganya ibadah kita saat ini adalah harganya seharga darah Yesus yang mahal. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi Fir'aun ini melarang bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dengan cara memperberat bangsa Israel. Kalau dulu hanya membuat batu bata, tetapi batu bata sekarang jerami diberi oleh bangsa Mesir sana, oleh bangsa Mesir. Tapi saat ini tidak boleh. Mereka harus bikin batu bata, jerami harus bikin sendiri, dan tidak boleh kurang. Apa yang dulu dia buat misalkan satu hari bisa sampai 500, tidak boleh kurang daripada itu. Artinya betul-betul diperberat oleh Fir'aun, supaya tujuannya daripada Fir'aun, bangsa Israel tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita. Di tengah dunia yang sulit ini, memang strateginya iblis untuk memperberat anak-anak Tuhan, untuk bekerja, berusaha sampai mati-matian, sampai akhirnya bisa tinggalkan ibadah. Ini memang strateginya daripada iblis, strateginya daripada Fir'aun. Tetapi usaha Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya saya bersyukur saat ini Bapak Ibu bisa di tempat ini untuk beribadah melayani Tuhan. Seperti dalam doa tadi Bapak Yohanes, sekalipun sakit dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Karena memang inilah usaha Tuhan, dan harganya tidak main-main Bapak Ibu. Harganya adalah darah Yesus yang mahal, yang tidak bisa diukur dengan apapun juga, nilai apapun juga di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa mengerti. Dan yang lebih cilaka lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan bahwa ibadah, nasihat tadi yang disampaikan oleh Musa tadi itu oleh Fir'aun dikatakan dusta. Jangan percaya kamu kata-kata dusta itu. Bayangkan Bapak Ibu, nasihat daripada Tuhan, nasihat yang paling tinggi itulah firman Tuhan, tapi dibilang kata-kata dusta. Ya itulah memang iblis begitu. Orang beribadah saat ini, wah ngapain beribadah, itu kan karep-karep pendeta supaya oleh kolektornya banyak, supaya perpulahnya banyak. Nah, begitu. Bahkan yang lebih keri lagi tadi apa yang dikatakan oleh Fir'aun, tidak perlu kamu percaya kata-kata dusta itu. Firman Tuhan mengatakan jangan tinggalkan ibadah persekutuan, tapi dikatakan dusta. Bahkan yang lebih cilaka lagi, orang yang beribadah tadi dikatakan pemalas. Dikatakan pemalas. Saya sendiri pernah mendengar surat GPT ini kan ibadahnya sampai 3 kali. Ada PA, ada doa penyembahan, ada ibadah raya. Belum kalau kaum muda, ada kaum muda paling banyak. Wah, mau makan apa? Tiap hari ibadah-ibadah. Wah, mau makan apa? Nah, begitu. Jadi kalau Fir'aun mengatakan orang beribadah pemalas, tapi bersyukurlah bagi kita, inilah yang dinilai oleh Tuhan tentang ketekunan, kerajinan anak-anak Tuhan. Memang orang luar mengatakan kita dikatakan pemalas, silahkan. Tetapi yang penting bagi kita supaya kita ketahui bahwa ibadah itu adalah satu hal yang begitu indah. Ya, inilah kita menunjukkan bagaimana kita rajin, bagaimana kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Silahkan mereka mengatakan pemalas, tapi bagi Tuhan kita adalah anak-anak yang betul-betul rajin dan setia untuk beribadah. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, akibatnya tadi kembali di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 tadi itu. Akibatnya kalau kita sudah mendengar nasihat tadi itu,
Apalagi jangan sampai ya kita mengatakan seperti Fir'aun tadi itu, wah kata-kata dusta itu karep-karepi pendeta seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau kita tadi sudah mendengar, sebab kalau kita sudah sengaja berbuat dosa setelah kita mendengar tentang nasihat firman Tuhan tentang penggembalaan itu, jangan coba-coba berkata seperti itu. Makanya harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan satu ketekunan. Sebab jika sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu tentang ibadah tadi, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tidak. Tetapi sekali lagi, ya itulah akibatnya Bapak Ibu. Ini harus disampaikan supaya kita tahu, bukan untuk nakut-nakuti, tidak. Tetapi sekali lagi, ya inilah akibatnya. Kalau kita sudah mendengar tentang nasihat Tuhan tadi, jangan menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah ini. Tapi kalau dilanggar, tadi sudah dikatakan, kematian yang mengerikan oleh api belerang orang-orang yang durhaka tadi. Sungguh sangat ngeri Bapak Ibu. Jadi makanya saat ini saya juga sendiri berguru, inilah pentingnya kita bisa mengerti tentang arti dari penggembalaan itu sendiri. Jadi ini yang membuat kita semakin hari semakin saling untuk menasehati dan semakin giat tadi itu melakukannya. Kan inilah tadi yang dikatakan oleh Fir'aun tadi, pemalas. Tapi bagi kita tidak, yang sudah tentang mengerti firman Tuhan, semakin hari bahkan semakin usia kita semakin lanjut, bukan semakin kita rasa-rasan, tapi semakin giat. Contohnya Bapak Ibu, yaitu tadi saya katakan ibu saya dulu sebelum beliau sehat gitu, kalau ibadah nomor 1 sendiri, ibadahnya jam 7, sudah jam 6 sudah berangkat dari rumah. Bahkan di gereja belum ada orang, ibu saya sudah duduk di situ. Semakin tua semakin dia semakin sungguh-sungguh. Nah, inilah Bapak Ibu yang membuat saya, anak-anaknya, cucu-cucunya juga menjadi satu teladan bagi kita. Bagaimana orang-orang tua kita ini dulu kita lihat sangat setia, giat beribadah. Nah, bagaimana dengan kita yang masih energik, yang diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Inilah yang membuat kita semakin hari dapat semakin sungguh-sungguh untuk beribadah melayani Tuhan. Dan tadi yang sudah disebutkan, akibatnya adalah tidak ada pengampunan dan kematian yang sangat mengerikan. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti akibatnya kalau kita apalagi sengaja tidak beribadah melayani Tuhan. Ya. Kemudian kenapa sih Tuhan melarang untuk menjauhkan diri dari setiap kali pertemuan ibadah ini? Kenapa Tuhan sampai melarang begitu? Apalagi sampai menyebutkan ancaman seperti itu. Nah, jawabannya kita akan baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Iya, sekali lagi saya katakan, kenapa Tuhan melarang untuk kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah kita? Karena jawabannya karena Tuhan membedakan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Orang yang benar ini bagaimana? Ya di dalam ayat yang tadi itu kita selanjutnya, orang yang benar itulah orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang fasik itulah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan perbedaan. Nah, ini supaya kita bisa tahu kenapa Tuhan sampai melarang kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah kita. Karena betul-betul nanti kita akan bisa lihat bagaimana Tuhan membedakan antara orang yang benar, orang yang beribadah, dan orang yang fasik, itu orang yang tidak beribadah. Buat apa ibadah? Hanya buang-buang waktu, pemalas. Katanya Fir'aun tadi, pemalas. Orang ke gereja itu pemalas. Seperti orang fasik menganggap ibadah itu tidak ada untungnya, tidak ada pentingnya bagi kita, hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Apalagi seperti yang kalau kita tahu bahwa sebenarnya ibadah itu untuk berkorban sebenarnya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran, bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Makanya ini perlu penting kita ketahui. Jadi beribadah itu bukan meminta sebenarnya. Ibadah itu bukan meminta, tapi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan? Tubuh kita ini. Kalau Tuhan percayakan
materi kita, kekayaan kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu adalah tubuh kita ini yang tidak ternilai dengan apapun. Kekayaan di dunia tidak bisa menilai tubuh kita. Ya ini ya, kita bisa persembahkan kepada Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kita ini. Semoga kita bisa mengerti kepada Tuhan. Nah inilah kenapa Tuhan sampai melarang, karena Tuhan membedakan antara orang yang benar, orang yang beribadah, orang yang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang perbedaannya kita akan sama-sama melihat. Akibatnya tadi kita sudah tahu bahwa adalah kematian yang mengerikan tadi itu, oleh api belerang yang dahsyat tadi itu. Nah sekarang perbedaannya, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Saya ambil dari yang kedua dulu, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini perbedaannya. Jadi perbedaannya orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yaitu tadi dikatakan orang yang fasik tadi itu. Seperti Fir'aun juga. Fir'aun ini orang yang melarang orang beribadah. Ya Fir'aun memang bisa membuat bangsa Israel disuruh membuat batu bata untuk membuat kota perbekalan, Pitom dan Ramses. Nah, memang berhasil Fir'aun ini. Bangsa Mesir ini berhasil membangun kota perbekalan. Kota perbekalan itu apa? Kota perbekalan itu menyimpan gandum-gandum untuk masa depan, untuk sekali lagi untuk masa depan, untuk apa? Sekali itu. Ya memang sekali lagi Fir'aun ini berhasil. Bangsa Mesir bisa berhasil membangun kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Apa salah begitu Bapak Ibu? Bisa kita membangun kota perbekalan untuk masa depan kita, sebenarnya tidak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membangun seperti Fir'aun dulu itu tidak salah memang. Membangun kota perbekalan itu tidak salah sekali lagi. Karena inilah satu hal dulu yang dikatakan oleh Yusuf pada waktu dia berada di Mesir. Coba kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai yang ke-36. Kejadian 41 ayat 34 sampai yang ke-36. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gadum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Iya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Iya. Karena Fir'aun ini dulu punya pengalaman nenek moyangnya dulu. Pada waktu Yusuf, bangsa Israel pada waktu di sana menghadapi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan pada waktu itu. Nah Fir'aun bermimpi, Bapak Ibu sudah tahu ceritanya hal ini. Fir'aun bermimpi tentang lembu yang kurus dan gemuk, gandum yang baik dan buruk. Nah itu. Jadi Fir'aun ini sangat gelisah pada waktu itu dan bertanya kepada semua orang yang pintar di situ, tapi tidak bisa mengartikan mimpinya itu. Tapi Yusuf yang penuh dengan hikmat, dia bisa mengartikan itu. Sehingga dikatakan nanti ada masa 7 tahun kelimpahan, ada masa 7 tahun kekurangan. Makanya itu Yusuf tadi memberikan satu saran kepada Fir'aun. Baiklah, Tuhan mencari orang yang berakal budi dan bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan, apa salah saya membangun kota perbekalan untuk masa depan nanti? Tidak salah sekali lagi. Malah justru itu dikatakan tadi orang yang berakal budi dan yang bijaksana. Jadi orang yang bisa membangun untuk masa depannya ini adalah orang yang berakal budi dan bijaksana. Tetapi sayang Bapak Ibu, itu hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang jasmani, perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ya cukup untuk sampai di dunia ini. Setelah di dunia mau apa lagi? Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita, bukan hanya kita punya akal budi dan bijaksana secara jasmani saja, tetapi secara rohani lebih daripada itu. Kita juga bisa harus membangun juga. Di mana 7 tahun masa kelimpahan, kita harus menyimpan itu. Artinya Bapak Ibu, selama kita masih diberikan waktu kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan, ini saatnya kita bisa mengumpulkan gandum-gandum yang terbaik melalui firman Tuhan. Mengingat nanti ada 7 tahun kelaparan, masa antikris nanti datang. Kita bisa menyimpan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kita.
Bukan hanya kita punya akal budi dan bijaksana untuk perkara-perkara yang jasmani saja. Tidak. Tetapi lebih daripada itu. Kita mempunyai akal budi dan bijaksana tentang hal yang rohani, itu yang lebih penting daripada yang jasmani. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Sekali lagi saya katakan, tidak salah sekali lagi. Kalau kita bisa mengumpulkan seperti Fir'aun bisa mengumpulkan untuk kota perbekalan, tetapi sayang, Fir'aun hanya membuat itu untuk perkara-perkara yang jasmani, tetapi tidak untuk perkara-perkara yang rohani. Sangat disayangkan. Nah, kalau itu terjadi bagaimana? Coba saya ingat juga di dalam Perjanjian Baru, di dalam Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 18 sampai yang ke-20. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, Ya, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. ya, terus. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Terus? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau orang bisa membangun kota perbekalan untuk perkara-perkara jasmani, itu orang yang berakal budi, itu orang yang bijaksana. Tetapi sayang, sekali lagi, bukan untuk perkara-perkara yang rohani. Kalau terjadi seperti itu, ya seperti tadi yang tadi kita sudah baca. Hai jiwaku, bertenang-tenanglah engkau karena banyak hartanya, aku akan merombak ini. Tetapi bagi Tuhan, apa yang dikatakan orang yang berakal budi, orang yang berhikmat, kalau itu hanya untuk perkara-perkara yang jasmani, Tuhan katakan tadi, hai orang yang bodoh tadi. Sekalipun tadi dikatakan orang yang berakal budi, bijaksana, tetapi Tuhan tadi katakan, hai kamu orang yang bodoh tadi. Orang yang bodoh, Bapak Ibu. Makanya semoga kita bisa mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan tentang ibadah ini, supaya kita dengan sungguh-sungguh saat ini kita bisa menerima nasihat Tuhan, dan saat kita bisa menerima nasihat itu kita semakin giat untuk beribadah melayani Tuhan. Kalau tidak saat ini, percuma, sekali lagi percuma. Buat apa itu nanti Tuhan tadi katakan? Bahkan di dalam ayat Matius 16 ayat yang ke-26, coba kita lihat sendiri di situ, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Ya, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? apa gunanya, Bapak Ibu? Maaf permisi ya, bukan hanya sekedar, mungkin kalau saudara Bapak Ibu punya lahan 1 hektar barangkali, nilainya sudah berapa saat ini? Sudah mahal barangkali, mahal. Ini dikatakan seluruh dunia, enggak berapa nilainya itu. Kalau seluruh dunia, Tuhan Yesus sendiri katakan, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, bukan sebagian dunia, tapi seluruh dunia. Tuhan katakan, seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Sia-sia. Itu Tuhan katakan tadi, orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia mengatakan orang yang berakal budi, orang yang bijaksana, tetapi Tuhan mengatakan itu adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Maaf permisi bicara Bapak Ibu, mungkin agak kasar, tapi ya inilah firman Tuhan harus disampaikan, supaya kita bisa tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya kita punya akal budi dan bijaksana untuk perkara yang jasmani, tapi lebih daripada itu, kita mempunyai akal budi dan bijaksana untuk perkara-perkara yang rohani. Yaitu tadi, kita semakin giat tidak menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah, tetapi semakin hari kita semakin giat untuk beribadah melayani Tuhan. Nah, akibatnya Bapak Ibu, nah tadi kita sudah mendengar tadi ya, akibatnya bahwa adalah kematian yang mengerikan. Ini terjadi dulu kepada Fir'aun yang melarang bangsa Israel dengan cara memperberat bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, itu di dalam Keluaran pasal 14 ayat 27 sampai yang ke-28. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 27 sampai yang ke-28. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya,
sedang orang Mesir itu lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ya, Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. terlalu ngeri Bapak Ibu. Kematiannya seperti dulu apa yang sudah dialami oleh Fir'aun. Dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan apa yang dia miliki, tapi hanya dicampakkan ke dalam laut. Binasa di situ. Ini tadi yang dikatakan kematian yang mengerikan. Nah, dulu sudah terjadi kepada Fir'aun. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini sudah terjadi. Dan ini adalah menjadi satu peringatan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak memaksa seperti apa yang saya kutip dari Bapak Gembala. Tuhan tidak memaksa, kamu harus beribadah. Tidak. Tapi Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Tapi kebebasan itu yang harus kita pilih. Jangan sampai kebebasan itu membuat satu kerugian yang fatal bagi kita. Tetapi dalam kita mempergunakan kebebasan itu, kita pergunakan dengan baik untuk yang Tuhan tadi firmankan. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah kita. Akibatnya tadi itu, kematian yang mengerikan seperti Fir'aun dulu yang dicampakkan ke dalam laut dengan segala miliknya, jabatannya, apa saja kekayaannya, habis semua di situ. Nah, nanti akan juga terjadi kalau dulu Fir'aun dicampakkan ke dalam laut. Nah, lautan apa ini? Itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah lautan tadi yang dulu pernah terjadi kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya di situ, mati di dalam laut. Tetapi bagi kita saat ini yang sengaja tidak beribadah melayani Tuhan, akan nasibnya sama seperti Fir'aun, akan dicampakkan ke dalam lautan api belerang tadi. Disitulah tadi dikatakan tempat mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Terlalu mengerikan Bapak Ibu. Makanya hal ini harus disampaikan seperti yang tadi kita sudah baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-27. Yang ada hanyalah kematian yang mengerikan. Makanya ini semoga kita bisa mengerti tentang pentingnya kita beribadah. Nah, tadi perbedaannya yang pertama kita sudah tahu. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak tadi orang fasik akan dicampakkan ke dalam lautan. Tapi saat ini kita akan melihat tentang perbedaannya antara orang yang benar, orang yang beribadah. Tadi kita sudah mendengar orang yang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya orang yang beribadah kepada Tuhan. Tadi orang yang tidak beribadah. Sekarang orang yang beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, terima kasih. Ini keuntungannya bagi kita Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh mendengar nasihat Tuhan dan kita giat setia untuk melakukan beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu kalau disertai rasa cukup, kalau di dalam terjemahan lama disertai rasa senang. Disertai rasa senang memberi keuntungan. Bukan hanya keuntungan tadi itu, tapi dikatakan keuntungan yang besar tadi. Keuntungannya bukan kecil Bapak Ibu. Kalau orang punya dan mendapatkan keuntungan mungkin 100.000 sudah senang. Wah, luar biasa. Tidak mungkin kada orang mendapatkan keuntungan itu sedih. Kamu dapat untung berapa? Iya, aku sedih. Dapat untung 1 juta. Masa dapat untung sedih? Tetapi mendapatkan orang yang mendapatkan satu keuntungan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi keuntungannya tadi dikatakan bukan kecil, tetapi keuntungannya besar tadi itu. Makanya kalau Bapak Ibu beribadah saat ini juga dibedakan. Jadi bukan sekedar beribadah. Tadi orang yang tidak beribadah dibedakan. Sekarang orang yang beribadah juga masih dibedakan oleh Tuhan. Dibedakan juga oleh Tuhan. Makanya Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang penabur itu. Tidak banyak yang berhasil Bapak Ibu. Tidak banyak yang berhasil. Kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang penaburan benih itu ada 4 tempat ya di situ. Ada 4 tempat. Tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu,
tanah yang di semak duri, satunya di tanah yang baik. 4 ini kalau kita prosentasekan 100%, betul ya? Kalau 4 kita prosentasekan 100%. Tetapi yang berhasil cuma berapa? 25%. Yang 75% gugur dia di situ. Jadi makanya saat beribadah ini masih juga Tuhan bedakan. Makanya jangan main-main saat beribadah ini. Kita sudah menyediakan tempat, menyediakan waktu buat Tuhan untuk beribadah. Nah saat ini Tuhan juga masih bedakan tentang ibadah. Makanya yang benar tadi, memang kalau ibadah itu disertai rasa senang, nah ini memberikan keuntungan yang besar. Tetapi yang tidak senang, artinya itu tadi ibadah cuman kebiasaan, ibadah itu karena sungkan barangkali, sungkan lah sama tetangga, masa hari Minggu kok cari orang Kristen kok tidak beribadah, sungkan. Apalagi sungkan kepada Bapak Gembala, oh Bapak Gembala itu baik ya, saya sungkan kalau tidak beribadah, waduh. Ya itu tadi tidak memberikan rasa keuntungan yang besar. Tetapi kalau ibadah itu disertai rasa senang, rasa kebutuhan, itu yang baru mendapatkan keuntungan yang besar. Makanya itu koreksi bagi kita yang beribadah saat ini. Bagaimana saat kita ibadah? Ini juga menentukan bagi kita. Sebab tadi sekali lagi standarnya itu cuma kecil, cuma 25%, yang 75% gugur. Makanya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi orang yang 25% ini. Harus berjuang dengan sungguh-sungguh saat ibadah. Banyak rintangannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu capek sampai di gereja ini, apa yang terjadi? Ya, seringkali saya juga jumpai hal itu. Waktu nyanyi saja semangatnya luar biasa. Tapi begitu dengar firman Tuhan seperti silir-silir angin. Begitu mari kita buka, mulai tinggal 5 watt. Habis itu plek tidur, suaranya tinggal ngoroknya saja. Loh, bayangkan di gereja untuk tidur. Loh itu tikus yang tidur, loh cuma 1 yang tidur. Paulus memberitakan sampai berapa jam dari malam, berapa yang tidur? Cuma 1 yang tidur. Jadi itulah perjuangan kita saat beribadah kepada Tuhan. Itu perjuangan kita beribadah kepada Tuhan, terutama saat mendengar firman Tuhan. Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Betul-betul terjadi loh Bapak Ibu. Betul fisiknya ada di gereja, tetapi pikirannya bisa melayang-layang kemana-mana. Apalagi kalau yang sudah anak-anak muda yang kasmaran, wah teringat akan bagaimana pacarnya, wah bagaimana ini, teringat begitu. Apalagi juga ibu-ibu tadi masak di rumah, tadi lupa saya nasinya enggak saya tutup, waduh nanti bagaimana, begitu. Jadi fisiknya betul-betul ada di gereja, tetapi pikirannya jauh daripada Tuhan. Nah ini juga nanti akan dibedakan oleh Tuhan. Makanya sekali lagi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah berbeda. Tetapi saat beribadah kepada Tuhan harus perjuangan dengan sungguh-sungguh. Saat memuji Tuhan, naikkan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Saat mendengarkan firman Tuhan, yuk konsentrasi pendengaran kita, pikiran kita, mata kita, semua harus tertuju kepada firman Tuhan. Saya sendiri pernah melihat Bapak Ibu, begitu pendetanya menyampaikan firman Tuhan, yang di belakang, waduh tangannya begini, jagongan ngobrol sama teman, waduh bagaimana? Dalam gereja seharusnya dapat keuntungan yang besar, akhirnya tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Bayangkan di gereja hanya untuk ngobrol, hanya untuk main-main, hanya untuk, waduh cilaka kalau sudah begitu. Ini yang harus kita perhatikan saat beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga membedakan itu. Matius 15 ayat 8 sampai yang ke-9. Matius pasal yang ke-15 ayat 8 sampai yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jauh, mereka ada di tempat ibadah, tetapi hati, pikirannya jauh daripada Tuhan. Terus, percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma. Sekalipun mereka capek-capek datang beribadah kepada Tuhan, kalau hanya seperti itu, Tuhan katakan percuma, tidak akan mendapatkan keuntungan, malah kerugian yang besar. Bukan keuntungan yang besar, tapi kerugian yang besar. Terus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan firman Tuhan yang disampaikan, tetapi ajaran-ajaran dongeng-dongeng. Oh, saat ini kalau dengar dongeng, waduh, tidak ngantuk. Tidak ngantuk. Kalau dengar dongeng, apalagi dengar gosip, dengar fitnah, waduh, tidak akan ngantuk di situ, malah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi yaitu tadi, ogah-ogahan, tidak serius, malah tidak, pikirannya tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi dalam ibadah, perhatikan Bapak Ibu,
ini adalah perjuangan bagi kita untuk sekali lagi mendapatkan bukan keuntungan yang kecil, tapi keuntungan yang besar tadi. Tidak main-main keuntungannya. Ini yang Tuhan janjikan dalam ibadah ini. Nah, kita akan lihat keuntungannya itu apa. Keuntungannya saat ini kita akan lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai yang ke-11. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 7b sampai yang ke-11. Latihlah di sini. Latihlah dirimu beribadah. Iya, terus. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tapi bagi Fir'aun tadi itu dikatakan dusta. Jangan percaya kamu omongannya pendeta, orang disuruh beribadah, orang di situ wah enak-enak pendeta nih. Itu Fir'aun. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan perkataan ini adalah benar dan harus diterima sepenuhnya. Karena ini adalah firman Tuhan. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, keuntungannya apa Bapak Ibu? Tadi keuntungannya yang pertama Bapak Ibu, keuntungannya yang pertama tadi itu karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang ini. Itu keuntungannya yang pertama Bapak. Tadi jelas ya, kalau ibadah itu disertai rasa cukup atau rasa senang tadi dengan rasa kebutuhan, mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungannya apa? Hidup saat ini. Kita sudah menginjak era tahun abad ke-20 di mana sudah dikatakan akhir zaman. Bukan saat ini sudah mulai, bukan mau akan, tapi sudah mulai sulit ini. Kesulitan dalam segala sektor, apalagi dulu kena krisis kena Covid itu. Banyak sektor bisnis yang kolap, yang sampai pilot, bahkan sampai waduh sudah mati-matian sudah di situ. Karena memang itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Tetapi beruntunglah bagi anak Tuhan yang saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dan giat, tekun, setia beribadah melayani Tuhan. Janji Tuhan adalah janji kehidupan untuk sekarang ini. Di masa-masa yang sulit seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluarnya di mana Bapak Ibu? Di padang gurun. Coba bayangkan, hidup di padang gurun mau apa? Sekalipun punya ijazah, sekalipun punya kepandaian, kalau mau di padang gurun mau apa Bapak Ibu? Mau bercocok tanam, mau berapa? Tidak bisa. Ini adalah gambaran anak-anak Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita bagaikan hidup di padang gurun yang gersang, yang tandus, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan kehidupan seperti bangsa Israel yang hidup di padang gurun tetapi dipelihara oleh Tuhan. Tuh Pak Hari, toko saya ini tidak kecil, sudah tidak ada apa ya, kecil. Buktikan Bapak Ibu, bangsa Israel dulu dipelihara oleh Tuhan dengan mana? Setiap hari dipelihara dengan 1 gomer Bapak Ibu. 1 gomer itu sama dengan 3,4 kilo. Artinya pemeliharaan Tuhan itu cukup. Satu hari orang yang mengambil sedikit tidak kekurangan, orang yang mengambil banyak tidak berkelebihan. Artinya Tuhan memelihara kita dengan cukup. Dengan cukup. Bahkan sampai berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya bukan bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, enggak. Berkelimpahan itu artinya kita selalu bisa mengucap syukur atas berkat Tuhan, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu berkelimpahan. Bukan bermiliar-miliar, bukan bertriliun-triliun, tetapi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya sendiri juga heran, sudah tidak bekerja, sudah tidak ini, waduh, secara manusia tidak mungkin seperti itu. Apa yang dulu saya takutkan untuk dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, waduh nanti saya makan apa Tuhan, tapi ternyata Tuhan buka mata saya tidak bekerja secara sekuler, karena ini adalah janji saya dulu. Bapak Gembala dulu yang almarhum dulu ya bilang sama saya, Pak Hari, nak Hari, kalau panggil saya kan di hari nanti boleh bekerja lagi seperti loh. Kalau saya bekerja kan jadi hari yang dulu, tidak jadi hari yang sekarang. Jadi komitmen kita dulu menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terakhir. Nah, soal makan minum sudah, kalau itu urusannya Tuhan. Kenapa harus pusing-pusing? Urusan kita hanya untuk
melayani Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh bekerja, silakan Bapak Ibu bekerja dengan sekeras-kerasnya, dengan segiat-giatnya di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Sekalipun modal Bapak Ibu kecil, sekalipun toko Bapak Ibu kecil, sekalipun kita tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan di situ akan pelihara, asal kita tekun setia beribadah kepada Tuhan, dengan catatan tadi, dengan rasa kebutuhan, dengan rasa senang. Asal ibadah itu disertai rasa senang, kebutuhan, ada keuntungan yang besar, ada jaminan Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan jangan sombong, itu bukan berkat saudara, itu berkatnya dari Tuhan. Makanya sekali lagi, orang yang dulu saya pernah saksikan pada waktu gembala mengatakan kita diberkati dengan Tuhan, oh dia ketawa, wah mana saya diberkati, semua dari Tuhan. Saya kan makan dari gaji, ya betul, tapi sewaktu-waktu diizinkan oleh Tuhan, gajinya habis 0. Waduh, dia sampai betul-betul merasa down dia di situ. Gajinya 2 digit. Pada gembalanya ngomong, semua kita hidup ini semua dari Tuhan. Dia ketawa di situ. Mana bisa begitu? Saya bisa makan yang dari gaji saya kok. Tapi sekali waktu Tuhan izinkan, gajinya tidak ada, sampai 0 di situ. Tetapi dia bisa lihat pada waktu dia melalui masa 0 di situ, keluarganya bisa dipelihara Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, dia nangis, saya minta ampun, dulu saya berkata seperti itu, akhirnya dia minta ampun, Tuhan pulihkan lagi. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ini yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah memberikan nasihat untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di masa-masa yang sulit ini, Tuhan akan, jaminan Tuhan untuk pemeliharaan kita. Di masa yang sulit, Tuhan memberikan kelimpahan, kita bisa mengucap syukur dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, janji Tuhan bagi kita saat ini, Keluaran 23 ayat 25 sampai yang ke-26, ini janji Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Terima kasih. Jadi janji Tuhan itu iya dan amin Bapak Ibu. Di tengah-tengah dunia yang sulit seperti bangsa Israel dulu di padang gurun, Tuhan berikan dengan kelimpahan 1 Gomer 3,4 kilo berkelimpahan. Yaitulah berkelimpahan, kita bisa mengucap syukur dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukan hanya pemeliharaan tapi juga perlindungan Bapak Ibu. Perlindungan, Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit daripadamu, dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Bagaimana yang sudah sakit, yang meninggal, itu urusannya juga Tuhan, mungkin waktunya sudah selesai. Tapi bagi kita ada perlindungan yang ekstra dari Tuhan untuk kita. Janji Tuhan tadi itu iya dan amin. Tuhan akan melindungi kita dari segala sakit penyakit seperti dulu yang sudah dijalani oleh bangsa Israel 40 tahun berjalan. Itu kalau saudara baca nanti dalam Ulangan 8 ayat 3 sampai 4 di situ. Bangsa Israel berjalan selama 40 tahun, tapi kakinya tidak bengkak, bajunya juga tidak robek. Itulah perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Demikian pula juga kita, kalau kita tekun setia beribadah melayani Tuhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit mungkin yang membahayakan bagi kita. Tuhan akan melindungi. Saya juga perlindungan Tuhan sudah terbukti kepada Bapak Gembala kena COVID di usia yang lanjut. Tidak mungkin kalau usia yang lanjut seperti itu bisa mengalami hal seperti itu. Tapi ternyata Tuhan bisa. Perlindungan Tuhan. Ya itulah janji Tuhan bagi kita. Orang yang tekun setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan lindungi dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita ketahui. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Itu di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-26 sudah dibaca tadi, 26. Ayat yang ke-26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Iya, terima kasih. Janji Tuhan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang gugur. Artinya semua berhasil. Amin. Semua berhasil. Dalam usaha kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, semua berhasil. Dalam studi anak-anak kita, semua Tuhan akan janjikan berhasil. Tidak ada yang gugur di situ, tetapi mengalami keberhasilan yang luar biasa. Karena ini janji Tuhan, ya dan amin. Ini keuntungannya Bapak Ibu. Jadi makanya supaya kita bisa mengerti orang yang perbedaannya, orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak.
Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan setia tekun, dengan disertai rasa butuh senang tadi itu, kita akan dipelihara hidup sekarang. Dan sampai juga perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan, dan apa yang kita lakukan, Tuhan menjanjikan berhasil. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, waktunya sudah hampir selesai, kita akan selesaikan. 1 Timotius pasal 4 ayat 7a sampai yang ke-8. Ini keuntungannya yang kedua. Tadi ada pemeliharaan, perlindungan, dan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita hidup saat ini. Kemudian yang kedua, 1 Timotius pasal 4 7a sampai 7b sampai 8a. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Ayo, Das. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, terima kasih. Jadi keuntungan yang kedua Bapak Ibu, Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra. Memang Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata. Tanah Kanaan itu tanah yang berlembah dan berbukit-bukit. Waduh, mau apa juga susah di situ. Ini kehidupan anak-anak Tuhan seperti hidup di tanah Kanaan yang berlembah dan berbukit. Ya, memang Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang janjikan di sini adalah kekuatan yang ekstra bagi anak-anaknya yang beribadah kepada Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa ibadah itu adalah latihan bagi kita. Kalau latihan badani, yaitu tadi, kalau saudara lihat Adira itu yang binaragawan kayak gitu, dia melatih otot-ototnya, dia latih begitu, otot-ototnya bisa besar. Tetapi bagi kita yang beribadah, bukan hanya secara fisik dilatih, tapi secara rohani kita ini semakin hari dikuatkan oleh Tuhan menghadapi satu gelombang dunia ini yang penuh dengan angin, gelombang yang dahsyat yang mau menenggelamkan anak Tuhan. Tapi Tuhan janjikan kekuatan yang ekstra bagi kita. Nah, Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa Bapak Ibu. Keuntungan yang besar bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra. Tadinya saya merasa kehilangan, tapi Tuhan sudah kuatkan saya bahwa kematian bukan akhir segala sesuatu, karena memang kematian itu adalah awal nanti kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu yang menguatkan saya, sehingga itu yang selalu menghiburkan saya saat mengalami kehilangan. Dulu saya kok melayani ibadah kematian itu, ya, dulu saya menghibur. Saya ini sebenarnya saya yang butuh hiburan sebenarnya, bukan hiburan-hiburan lain, tapi butuh firman Tuhan. Dan oleh kekuatan firman Tuhan itu yang memberikan kita semakin hari kekuatan yang ekstra menghadapi segala sesuatu. Nah, ini tadi, kita semakin berjalan tidak menjadi lelah, kita semakin berlari tidak menjadi lesu, karena Tuhan yang memberikan satu kekuatan yang ekstra. Kekuatan apa itu? Itulah kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus bagi kita, sehingga kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Itu di dalam Yesaya pasal yang ke-30 15 ayat yang ke 30 ayat 15 sampai yang ke 16, ya. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tiada kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang bukan itu. Dengan Yesaya pasal 30:15, betul? 30 ayat 15. Yesaya pasal 30. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, terima kasih. Jadi letak kekuatan kita Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan ada urapan Roh Kudus, kita bisa diam dan tenang. Itu letak kekuatan kita. Dengan diam dan tenang, disitulah letak kekuatan kita. Nah, jadi saat kita bisa mengalami sesuatu hal yang tidak membuat hati kita cepat untuk putus asa, kecewa, tapi dengan kekuatan itu kita bisa melihat. Dengan ada kekuatan dari Tuhan kita bisa diam, artinya kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri.
Kalau kita mungkin salah, kita melakukan segala sesuatu, kita itu bisa bertobat kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita tenang, Bapak Ibu. Tenangnya itu artinya kita bisa tidak gampang untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, sampai menyalahkan diri sendiri, tidak. Tetapi artinya menyalahkan diri sendiri itu bukan tidak bertobat, tidak. Maksudnya menyalahkan diri sendiri sampai akhirnya mengambil keputusan yang tidak. Tetapi artinya menyalahkan diri itu sampai berlebihan, tidak. Tapi artinya kalau kita bisa bisa mengetahui tentang firman Tuhan, kita tidak sampai menyalahkan diri sendiri sampai berbuat yang tidak bunuh diri dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kita Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra bagi kita, dan kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu, karena di dalam diam dan tenang itu letak kekuatan kita. Terutama tenang itu kita butuhkan untuk apa? Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, terima kasih. Jadi inilah diam dan tenang yang kita butuhkan, Bapak Ibu, supaya kita bisa berdoa. Seperti tadi saya katakan, seperti murid-murid menghadapi lautan gelora yang dahsyat, dengan kepandaiannya Petrus, seorang nelayan dari kecil. Wah, dia mungkin sudah berusaha turunkan layar, buang sau, buang apa, tetapi juga tidak berhasil. Tetapi saat dia mulai bisa diam tenang, dia bisa berdoa, dia bisa katakan, Tuhan tolonglah aku binasa. Maka Tuhan bangkit di situ. Tuhan katakan kepada danau, diam, tenang. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, inilah kekuatan kita, hanya diam dan tenang. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita bisa mengintrospeksi diri kita, dan ketenangan itu bisa membuat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa yang menolong kita di dunia ini, hanya Tuhan yang bisa menolong apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu, Bapak Ibu, hasil yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, sedikit lagi. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8b. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8b. Baik, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, terima kasih. Jadi tadi ada jaminan, keuntungan yang besar adalah jaminan pemeliharaan, perlindungan, dan keberhasilan bagi kita. Yang kedua adalah keuntungan yang besar, kita diberi kekuatan yang ekstra oleh Tuhan menghadapi segala sesuatu di dunia. Angin, badai, gelombang yang dahsyat yang menenggelamkan kita, kita tetap kuat, teguh hati, tahan uji, tahan banting, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, apalagi tinggalkan Tuhan. Itu kekuatan yang ekstra. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, keuntungan yang besar adalah janji untuk hari yang akan datang, masa depan. Janji yang akan kehidupan yang akan datang itu berbicara tentang masa depan. Kita tidak tahu masa depan kita. Anak-anak juga tidak tahu tentang masa depannya seperti apa. Tetapi ayolah, sungguh-sungguh tekun dalam setia dalam kandang penggembalaan. Janji Tuhan, ada jaminan untuk masa depan. Masa depan semua ada di tangan Tuhan. Asal kembali lagi kita bisa tekun beribadah kepada Tuhan, jaminan masa depan sungguh ada. Itu di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada. Iya. Dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Itulah kalau kita tekun, setia, beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang menata, Tuhan yang merancangkan. Bukan masa depan yang buruk, tetapi masa depan yang indah bagi kita semua. Asal, itu tadi, kita tekun, setia, beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, masa depan ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Dengan kekuatan sayap tadi itu, sayap Raja Wali, dan di dalam Wahyu disebutkan juga sayap burung Nasar yang besar. Kita akan diterbangkan masa antikris nanti datang. Tidak akan bisa melihat kita, jangankan menjamah, melihat kita saja tidak bisa. Kita akan diterbangkan di padang gurun, kita tidak tahu di mana di padang gurun itu. Tapi yang jelas kita akan diterbangkan jauh dari mata ular. Kita akan dipelihara langsung oleh Tuhan sampai menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai. Sayap itu bisa mengangkat kita. Kita bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Yang mati akan diangkat, yang masih hidup juga diubah dalam sekejap, naik di awan-awan yang permai untuk masuk dikembalikan ke dalam Firdaus,
masuk dalam perjamuan kawin anak domba, kemudian dibawa ke dalam Firdaus kembali. Dulu kita diusir, manusia yang pertama diusir dari Firdaus, sekarang dikembalikan ke Firdaus. 1000 tahun damai selesai, baru kita dibawa ke dalam Yerusalem yang baru. Itulah kerajaan surga yang kekal. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam ibadah raya saat ini. Tentulah nasihat ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita menjauhkan diri dari setiap kali pertemuan. Pergunakan dengan sungguh-sungguh waktu yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, karena sekali lagi dalam ibadah ada keuntungan yang besar. Jangan sampai tadi seperti orang fasik Fir'aun mengalami satu kematian yang mengerikan, tetapi kita sebaliknya mendapatkan keuntungan yang besar yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu untuk kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, satu hal yang kurindu. Mari sandang semua bagi berdiri, kita akan nyanyikan pujian satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Satu hal kurindu, satu hal yang berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lagu ini ditulis dari pengalaman seorang raja Israel yang besar. Itulah Raja Daud. Dia menuliskan sesuatu yang indah bagi kita. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena dia tahu dalam setiap anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam bait Tuhan ada sesuatu keuntungan yang besar, janji Tuhan yang indah yang Tuhan akan berikan bagi yang setia, bagi yang mempunyai hati yang senang untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah pengalaman seorang raja yang besar ini menjadi pengalaman hidup kita. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Nyanyi sekali lagi. Satu hal kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah.
baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang biru, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan refnya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala yang bisa menutup dalam doa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain kami mendekatkan diri kami kepadamu, Sang Gembala Agung. Melalui ibadah-ibadah yang kami kerjakan, merupakan suatu keadaan yang paling aman bagi kehidupan kami seutuhnya. Engkau telah memberikan waktu yang begitu limpah dan cukup dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau juga mengingatkan akan tanggung jawab untuk kami tetap mengutamakan Engkau di dalam hidup ini. Oleh karena Engkau yang memberi kehidupan bagi setiap makhluk. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat segala kesaksian yang kami dengar pada pagi ini. Dan juga untuk firman-Mu yang tegas-tegas mengatakan bahwa ibadah itu ada di atas segalanya. Dia yang mencerdaskan, bukan membodohkan. Dia mencerdaskan, Dia memberikan kewibawaan atas kehidupan manusia kami. Secara pribadi kami berwibawa. Untuk kami hidup bukan sebagai binatang yang hanya mencari makan, tetapi kami diberikan hikmat untuk kami mencari Allah. Dan Engkau akan menolong dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah Tuhan, Engkau telah memanusiakan manusia ini secara utuh, sebagaimana Engkau ciptakan pertama kali di Taman Firdaus. Engkau mau mengembalikan kami kepada keadaan itu Tuhan, dan kami hanya melalui ibadah mendengar suara dari firman Tuhan, maka iman kami dibangun. Dan iman yang dibangun adalah iman yang hidup, iman yang bergerak, yang merantas segala gangguan dan rintangan hidup ini, sehingga kami berhasil masuk di dalam kesempurnaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Dan segala kesaksian yang kami dengar Tuhan, memberikan suatu pengertian kepada kami bagi orang-orang yang sudah berumur, sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, bapak, ibu, memberikan contoh teladan bagi orang-orang muda, supaya mereka pun juga akan melihat suatu kenyataan bahwa Engkau menyertai kehidupan orang-orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia beribadah dan juga melayani bersama-sama dengan kami. Baik, ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu yang diadakan jam 4 sore. Untuk hari Senin, seperti biasa ada doa pagi di tempat ini yang diadakan jam 5:30 pagi. Untuk hari Rabu, ada ibadah pendalaman Alkitab jam 5 sore. Dan untuk ibadah kaum muda, akan diadakan ibadah fellowship. Dan untuk informasi selanjutnya, kami bagikan dalam grup. Untuk hari Minggu, ada ibadah seperti hari ini, ada ibadah raya jam 8 pagi, dan dilanjutkan sorenya ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan juga ada permohonan doa bagi saudara Sigit yang sedang sakit, dan juga permohonan doa untuk Bu Timbul dan keluarganya, yang dimana kiranya diberikan kekuatan bagi keluarganya. Dan setelah ibadah ini tidak ada latihan paduan suara. Sekian warta gereja, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Namun sebelumnya kita meninggalkan tempat ini, kita akan berdoa untuk saudara Sigit yang dalam keadaan sakit supaya Tuhan berikan kesembuhan, dan juga ada permohonan doa untuk Bu Timbul supaya keluarganya senantiasa dikuatkan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, sekali lagi kami menaikkan syukur kami oleh karena pembinaan dan pengarahan, pencerahan dari firman yang setiap kali kami dengar. Sehingga perjalanan kami di dalam ladang penggembalaan ini tidak akan terhilang, tidak akan tergeser, tetapi tetap berada di dalam tangan Sang Gembala Agung dan tidak seorang pun akan merebutnya. Terima kasih Tuhan buat ketetapan janji yang sedemikian luar biasa atas kehidupan kami secara rohani, bahkan secara jasmaniah. Engkau menjamin dan Engkau akan membuktikan itu semua sepanjang perjalanan hidup kami. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Timbul. Tuhan, biar kiranya kekuatan-Mu, Roh-Mu yang kudus menguasai keluarga ini, dan yakinkan mereka bahwa hanya satu jalan melalui ibadah, maka segala pencobaan yang menimpa akan segera dilalukan. Ini pilihan Tuhan. Jikalau memilih ibadah yang benar, maka Tuhan akan menolong. Tetapi bila ibadah ini diabaikan, maka tidak ada pertolongan atasnya. Ini harus kami tegaskan Tuhan, supaya keluarga ini bisa mengambil suatu keputusan yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami Sigit dalam keadaan sakit. Tuhan tolong supaya Engkau kuatkan dan Engkau pulihkan kesehatannya, dan kembali boleh melayani segala pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan buat terlaksananya ibadah ini. Engkau telah menunjukkan suatu jalan yang terbaik bagi kami untuk memulai minggu depan yang akan kami jalani dan beserta dengan Engkau. Saatnya Tuhan kami mohon berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, kasih sayang, damai sejahtera, anugerah, kehidupan dan keselamatan yang kekal
sukacita surgawi dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita, dan kita akan membawa segala berkat ini ke rumah kita masing-masing, juga disertakan dengan segala berkat-berkat jasmania yang kita butuhkan bersama, dan kita diberkati untuk dipersiapkan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohonkan semuanya ini. Amin. Amin. Tuhan berkati.